Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Di kesempatan kali ini kita akan mereview power supply switching. Jadi ada teman-teman kemarin minta saya mereview power supply switching saya yang 10 ampere ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya rig di rumah, ya punya rig merek Alinco, Yaesu, kemudian Icom, ya paling tidak kapasitasnya sampai 60 watt, 50 sampai 60, bahkan sampai 70 masih bisa ya untuk dihandle oleh power supply switching ini ya. Dan sebelum saya mereview power supply switching saya yang 10 ampere ini, kita minum kopi dulu ya. Ini reviewnya singkat saja, tapi mudah-mudahan Anda jelas ya. Nah, nanti Anda bisa mungkin bikin power supply ini dengan sangat mudah nanti tentunya. Oke, kita minum kopi dulu sebelum kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya penggunaan power supply switching itu lebih baik sebenarnya ya dibanding yang menggunakan trafo gitu ya. Jadi lebih irit lah, irit, ringan, kemudian ringkas ya, sehingga tidak makan tempat, kemudian hemat biaya tentunya ya, hemat biaya. Cuman ada cumannya juga, bagi yang menggunakan power supply switching ini diharapkan Anda memasang grounding yang baik untuk di rumah Anda. Meskipun demikian, tanpa grounding juga nggak apa-apa. Artinya, kalau jaringan listrik Anda bagus di rumah nggak masalah. Tapi kalau misalnya jaringan listriknya kurang bagus, sebaiknya Anda pasangkan grounding. Ya, Anda taruh aja di mana, di tanah atau di misalnya ada air pump, ada ledeng itu. Ya, ada pipa ledeng yang dari besi itu Anda ikat di situ groundnya, nggak apa-apa, bisa ya. Atau mungkin Anda tancapkan mungkin sekitar 50 cm kawat pipa tembaga atau pipa kuningan, kemudian Anda ikat dengan kabel serabut tembaga. Itu bisa Anda tancapkan di tempat yang lembab ya, di tempat yang lembab, yang mungkin yang agak bright, dari tempat yang lembab, untuk supaya bisa mendapatkan grounding yang bagus ya, supaya bisa Anda grounding semua peralatan Anda sehingga lebih baik bekerjanya nanti ya. Oke, kita langsung aja review dari dekat seperti apa power supply switching 10 ampere ini, yang mungkin Anda juga penasaran kok bisa ya. Kemarin saya review 10 ampere, kita pakai review, kita pakai untuk komunikasi cukup lama ya, dan power supply-nya juga nggak ada masalah ya. Oke, langsung aja kita sama-sama lihat dari dekat untuk power supply 10 ampere. Ini dia power supply switching yang saya punya ya. Di sini ada tulisannya 110 dan 245 volt. Jadi di sini ukurannya akan saya ukur nanti ya, biar Anda semua tidak keliru ya untuk membeli power supply switching ini. Nah, di sini ada tulisannya, ini mereknya mungkin ya Klop, kemudian model S12012, input AC-nya 110 sampai 220 volt. Plus minus 15%. DC output 12 volt, 10 ampere ya. Jadi ini power supply awalnya memang 12 volt, tapi kita bisa adjust. Jadi kita adjust. Di sini ada trim pot ini ya, trim pot ini bisa kita putar, kita adjust sampai 13,8 ya. Jadi nanti caranya adjust itu kita harus pasang juga digital voltmeter ya, pasang digital voltmeter. Nah, sebelum saya menjelaskan satu persatu, saya akan ukur dulu ya. Jadi power supply switching ini switching untuk CCTV ya, 10 ampere, panjangnya 20 cm, kemudian lebarnya itu
9, berapa itu? Ya anggap saja 10 cm juga ya, kurang sedikit. Kemudian tebelnya itu 4,5 cm ya, tebalnya 4,5 cm, panjang 20, lebar 10 cm ya. Jadi jangan salah beli teman-teman ya, power supply-nya seperti itu ukurannya. Nah, kemudian di belakang sini ada tulisannya nih, tulisannya itu diketok ya, diketok. Jadi nanti di sini ada untuk 220 untuk listrik PLN itu kita pasang di dua ini ya. Jadi di dua konektor ini ya, di dua baut ini ya, baut yang ini sama yang ini ya. Jadi jangan salah teman-teman, nanti kalau Anda beli power supply switching, Anda masangnya di situ ya. Ini saya tunjukin lagi. Jadi ini ada dua, yang ini, jadi baut yang ini sama baut yang ini ya. Ini jadi ini N netral, ini L. Ya bolak-balik nggak apa-apa kalau karena cuma dua ya. Kecuali Anda pakai 3, ini satunya ground ya, ini ground di sini. Kalau Anda pakai 2 saja, pakai yang di ujung ini dari 1, 2, dari nomor 1 dan nomor 2 dari ujung ya. Ini juga masih ground untuk PLN ya. Oke, setelah itu nanti ada output. Nah, output dari switching ini di bagian saya hitungnya dari sebelah kiri ya. Ini nomor 1 sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nomor 4 ini 4 dan 5 ini ground ya. Minus ya, maksud saya minus, voltase minus. Kemudian yang 2 lagi sebelah sini adalah voltase plus. Ya, ini voltase plus. Jadi minus 2 ini, kemudian plus 2 ini. Jadi Anda bisa dapat 2 tempat untuk output ya. Nah, jadi nanti di situ, ini di sininya nggak ada ya, nggak kelihatan. Tapi ini ada tutupnya, jadi sebagai pelindung untuk Anda bisa tutup ya seperti ini. Nah, sebelum Anda pasang ini, Anda kendorin dulu ya, bautnya ini dikendorin dulu. Kemudian ini kabel dikupas, kemudian dimasukin, kemudian dijepit, diputar. Ini nanti dia akan jepit di sini ya, akan menjepit yang kabel serabut tadi ya. Ini juga seperti itu. Kita pakai nggak usah besar-besar, kecil juga cukup. Ini saya pakai hanya mungkin nggak sampai 1 mili ya. Ini saya pakai, tapi memang nggak panjang ya. Jadi saya kasih toroid. Terserah Anda mau pakai ferrit apa-apa boleh ya, hanya untuk menghilangkan induksi saja. Sebenarnya sudah ada di dalam sini ya, tapi ya, saya pasang aja nggak apa-apa gitu ya. Anda pasang juga nggak apa-apa ya. Jadi ini saya kasih lem tembak di sini. Kemudian, nah ini dia yang membedakan, kita nambah elko ya. Jadi ini power supply switching ini di bawah 100.000 teman-teman. Kalau Anda beli online ya paling antara 68.000 sampai mentok-mentoknya 100.000, tapi ini rata-rata di bawah 100.000 ya, 10 ampere ini, nggak ada kipasnya, ini lubang-lubang ya. Oke, kemudian di sini ada paralel 2 elko, 6.800 mikro farad ya, 6.800 mikrofarad itu 35 volt. Anda cukup beli 2 biji aja. Ya murah, itu paling satunya 1.500 atau 2.500, saya nggak tahu ya, saya lupa ya. Pokoknya nggak, ya 5.000 lah, anggap gitu ya, 5.000 2 ini. Kemudian Anda paralel aja, minus ketemu minus, ini minusnya dari sini ya, dari belakang ini ketemu di sini. Kemudian yang plus ketemu plus. Jadi masuk ke elko yang pertama, kemudian ke elko yang kedua. Nah, elko yang kedua ini baru masuk ke terminal. Nah, terminal ini Anda kasih tanda nanti terminalnya. Yang sebelah sini positif, sebelah sini negatif. Ya, nanti di sini juga bisa dikasih tanda seperti itu. Jadi di spidol sini plus, di sini min. Ini saya lem tembak teman-teman ya. Saya lem tembak supaya nggak bergerak-bergerak. Kemudian kalau Anda membutuhkan digital voltmeter, Anda beli aja di toko atau online, itu antara sekitar 25.000 sampai 30.000 ya untuk digital voltmeter yang mini, yang kecil ini ya. Sekitar itu harganya.
Nah, di sini dia ada 3 kabel, yang 2 digabung, yang 1 groundnya sendiri ya. Jadi yang kuning sama merah ini digabung, kemudian groundnya sendiri. Itu nanti yang hitam ketemu ground, ya. Kemudian yang kuning sama merah itu ketemu positif di sana. Kita solder ya. Jadi nanti tergantung, kalau Anda beli yang mungkin hanya ada 2, ada merah sama hitam, berarti itu dia plus sama plusnya merah, kemudian hitamnya itu min. Tapi kalau Anda ada 3 kabel seperti ini, nanti Anda gabung saja yang kuning sama yang merah, kemudian yang hitam ini masuk ke ground ya. Kemudian yang ini terminal langsung ke elko juga, ini langsung ke elko. Jadi Anda bisa tahu nanti ketika power supply ini hidup ya, Anda bisa tahu untuk adjust voltasenya seperti itu ya, untuk adjust voltasenya. Jadi ini adalah switching untuk CCTV teman-teman ya. Kemudian Anda butuh, nah ini jack ini agak mahal memang. Saya beli jack yang agak bagus. Jack AC ini yang agak bagus ya. Ini sebenarnya ujungnya bukan seperti ini ya teman-teman. Ujungnya ini yang seperti masuk di power supply ini ya. Power supply, sebentar, saya ada contohnya, mungkin saya ambil dulu ya. Jadi Anda nanti beli yang kayak, sebentar, saya cek dulu ya. Nah, ini dia, saya udah temukan. Nah, ujungnya itu seperti ini teman-teman ya. Ini saya potong, nah ujungnya seperti ini. Jadi ini saya beli yang bagus ya. Jadi ujungnya dia seperti ini, kita potong, nanti kan isinya 2 itu ya. Jadi ini juga biasa kita pakai di laptop ya. Nah, kita beli yang bagus, kemudian kita pasang. Supaya apa kalau yang bagus? Supaya kalau dia ketarik-tarik, kelipat-lipat itu nggak cepat terkupas atau putus. Nah, ini paling sekitar 15.000, 13.000, 15.000. Jadi kalau Anda membuat power supply switching 10 ampere ini ya kurang lebih ya Anda punya duit 150.000, itu ada sisa lah ya. Bisa jadi power supply switching seperti ini. Nanti terminal ini murah juga. Ya, bisa sekitar berapa ya, ini murah juga terminal ini. Kabel ini juga murah, ini hanya sekitar per meternya itu 1.000 berapa ya, 1.000-an lebih sedikit ya. Jadi murah kok ini. Jadi Anda bisa membangun sebuah power supply switching itu dengan harga sekitar 150.000, 10 ampere ya. 10 ampere tegangan bisa di-adjust dari 12 volt sampai 15 volt ya. Jadi kita bisa lihat, saya akan adjust untuk switching saya. Kita coba adjust ya teman-teman, kita coba adjust. Ini kita pasang aja dulu. Nah, ini kan saya nggak pakai ground ini, jadi saya pegang-pegang ini nggak ada groundnya, ini switching ya. Nah, di sini terbaca 13,8 teman-teman ya, 13,8. Jadi ini 13,8. Ini bisa kita adjust, bisa kita turunkan, bisa kita naikkan full ya. Jadi misalnya ini saya putar ya, kita akan naikkan, saya putar ke kanan ya. Saya putar ke kanan, entah mana ya. Nah, itu kelihatan nggak ya? Saya akan putar, voltasenya akan naik ya. Dia akan naik terus, mentok berapa ya? Oh, mentok hanya 14,6 teman-teman ya. Mentok 14,6 volt. Kalau kita turunin, ya ini agak bunyi-bunyi. Yes, mentok paling kecil dia di 9,57 ya, anggap aja hampir 10 volt ya. Nah, kita balik lagi adjust ke 13,8. Kita naikkan, kita adjust ke
13,8 atau 13,7 udah bagus ya. Nah ini 13,8. Jadi power supply ini switching ini aman ya teman-teman. Mentoknya cuma di 14,7 tadi ya. Sehingga ketika power supply switching ini dull gitu ya, itu rig Anda masih aman, kecuali jangan pakai untuk HT ya. Kalau rig itu dia masih aman. Jadi 13,8 terbaca. Dan kemarin itu drop-dropnya itu kalau 60 watt ya saya pakai, itu ngedropnya hanya di 13,2, 13,3 ya. Artinya itu masih masuk ya, nggak apa-apa. Anda bisa gunakan. Kecuali dia ngedrop sampai 12 volt, nah itu baru power supply ini nggak kuat. Tapi kalau ngedropnya hanya turun sekitar 13,2, 13,5, itu berarti power supply ini bisa mengangkat rig Anda ya. Tentunya kalau Anda pasang untuk rig, ya cukup untuk rig saja, jangan Anda tambahi dengan peralatan yang lain ya. Cukup untuk rig saja, sehingga power supply ini awet ya. Kalau misalnya Anda continue jangka panjang, sebaiknya Anda kasih kipas dan taruhlah tempat yang aman, karena posisinya lubang-lubang ini. Kalau misalnya Anda teledor, misalnya minum kopi tumpah ya, kena di sini bisa korslet teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini dia power supply switching ya, sederhana, ringan banget. Ini nggak nyampe setengah kilo teman-teman ya. Ini nggak nyampe setengah kilo ini beratnya. Jadi Anda sudah punya power supply switching nggak nyampe setengah kilo ya. Dan harganya kalau Anda buat ya mungkin kurang lebih sekitar 150 ribuan. Itu paling mahal ya, paling mahal, karena Anda perlu elko, Anda perlu digital voltmeter, Anda perlu terminal. Dan ini saya nggak pakai switch ya, switch on off saya nggak pakai. Jadi kalau Anda mau tambah lagi juga nggak masalah. Tapi saya nggak pakai karena posisinya kalau saya taruh kan agak riskan ya di sini. Jadi biarin aja. Kita langsung aja. Yang penting posisi sudah pas ya. Kalau Anda mau tambahkan sikring, tentunya sebelum ke pesawat radio Anda, itu lebih baik ya. Atau biasanya kalau rig-rig itu sudah ada sikringnya sehingga aman. Tidak ada masalah untuk penggunaannya. Jadi kalau ada trouble di power supply, Anda salah terbalik pasangnya, itu aman, putus sikringnya ya. Jadi switching ini kalau dia over beban itu dia akan mati ya, atau dia korslet dia akan mati, nggak ngeluar tegangan. Jadi Anda matikan, Anda perbaiki, dia akan hidup lagi seperti itu. Yang penting bebannya masih masuk ke 10 ampere. Oke, itu aja mungkin ini yang bisa saya reviewkan buat teman-teman ya. Jadi bisa kelihatan ini saya nggak buka karena di sini kalau saya buka ini kan sudah saya lem tembak ya, jadi nanti agak susah ini karena ini udah lengket di sini. Jadi Anda bisa lihat aja dalamnya, itu toroidnya, kemudian lumayan besar untuk anunya, kawat emelnya yang dilihat ya. Kemudian di sini dia ada satu buah apa dua buah transistor ya, penguat untuk power supply-nya itu. Kalau nggak salah satu ya, dua ya. Oke, satu ternyata teman-teman, hanya satu. Ya cukup 10 ampere sih. Ini elko-nya juga agak besar nih, di dalamnya besar. Yang jelas ini kuat untuk Anda pakai untuk rig ya. Jadi yang penting rig-nya masih standar, belum ada utak-atik, ini kuat, bisa digunakan ya. Dan kemarin udah saya coba. Jadi itulah review saya mengenai mengenai power supply switching 10 ampere. Jadi Anda bisa buat di rumah nanti, Anda bisa membuatnya secara pelan-pelan ya. Sehingga Anda tidak perlu susah-susah lagi mencari power supply ya. Karena power supply switching ini banyak sekali dijual. Ya bukan hanya di toko elektronik tapi di toko CCTV. Jadi Anda tinggal ke toko CCTV beli power supply switching ini ada ya.
bilang aja yang 10 ampere. Oke, teman-teman, itu dia review kita untuk power supply switching 10 ampere 12 volt ya. Tapi kita rubah menjadi 13,8. Dan ini tidak saya sarankan bagi Anda yang menggunakan HF ya. Radio HF itu untuk yang 100 watt saya tidak sarankan Anda pakai ini. Kalau yang 100 watt saya sarankan Anda pakai yang 20 ampere atau 30 ampere, itu aman ya. Jadi jangan pakai yang 10 ampere ini karena HF itu biasanya ampernya cukup besar ya dan akan mempengaruhi switchingnya. Jadi sekali lagi, bagi yang punya radio HF, kalau QRP atau hanya 20 watt bisa pakai ini, tapi kalau udah 100 watt sebaiknya Anda pakai power supply switching yang 20 ampere sampai 30 ampere. Jadi 30 ampere itu masih bisa mampu, ke 200 watt juga masih mampu ya. Jadi aman kalau Anda HF-nya pakai 20 atau 30 ampere. Tapi ini kalau untuk rig di pasaran untuk 2 meter atau untuk dual band untuk VHF dan UHF ini masih mampu untuk 10 ampere. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton. Semoga ini bermanfaat sehingga Anda bisa membuatnya sendiri power supply switching 10 ampere sehingga Anda tidak perlu lagi repot-repot. Saya harus beli di mana? Anda tinggal cari aja di toko CCTV untuk power supply switchingnya. Kalau kabel-kabel ini Anda ke toko elektronik. Oke, sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. 73. Bye-bye.